Shalom saudara-saudara yang terkasih, kembali berjumpa dengan saya dalam Gembala Menyapa di saat ini. Dan sebagai menemani saudara dalam menjalani aktivitas saat ini, mari bersama kita mendengarkan firman Tuhan yang saat ini diambilkan dari Mazmur 112, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-9. Dengan judul perikop adalah Bahagia Orang yang Benar. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya, orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak akan takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduk meninggi dalam kemuliaan. Demikian pembacaan firman Tuhan saat ini, yang berbahagia kita yang mendengarkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, tema kita saat ini adalah apakah aku sungguh berbahagia? Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita kembali menghayati firman Tuhan, kita akan mendengarkan sebuah pujian, dan silahkan untuk menghayati pujian berikut ini. Saudara-saudara yang terkasih, setiap orang pasti mengharapkan hidupnya bahagia. Namun pada prakteknya tidak semua orang itu bisa merasakan kebahagiaan di dalam kehidupannya.
Saya yakin setiap orang punya ukurannya masing-masing untuk mengatakan saya berbahagia atau tidak. Dan cara mengungkapkan kebahagiaannya pun berbeda satu dengan yang lain. Ada yang bisa dengan tertawa dengan lepas, ada yang juga bisa menangis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahagia adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram yang bebas dari segala hal yang menyusahkan. Saya yakin semua orang kalau ditanya pasti inginnya merasakan kebahagiaan. Lalu pertanyaan pentingnya adalah bagaimana toh supaya kita itu bisa berbahagia dengan perspektif atau kacamata iman kita kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara terkasih, bacaan kita saat ini mengungkapkan kepada setiap kita bahwa ukuran orang yang berbahagia adalah takut akan Tuhan. Tentu kalau kita kemudian membayangkan bagaimana mungkin kita bisa berbahagia tetapi didasari dengan perasaan takut. Ada sebuah kontradiksi di dalamnya, ada sebuah pertentangan bagaimana bahagia itu dimulai dengan perasaan takut. Tetapi orang yang takut akan Tuhan ini bukan dalam arti takut karena wedi atau karena punya sesuatu yang membuat dia tidak berani untuk berhadapan dengan situasi itu. Tetapi orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang suka melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupannya. Di dalam sikap takut akan Tuhan ini berarti ada sebuah ketaatan kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan di dalam ketaatan yang kita bangun antara relasi kita dengan Tuhan, itu kemudian kita mendapatkan berkat-berkat yang dianugerahkan Tuhan kepada kehidupan kita. Dan berkat itu tidak hanya berhenti di dalam kehidupan kita, tetapi kemudian menurun kepada anak dan cucu kita. Saudara-saudara yang terkasih, di sisi lain, kita juga bisa belajar dari pemazmur yang tidak goyah ketika menghadapi ketakutan dan kekhawatiran ketika situasi hidupnya itu penuh dengan kesulitan dan tantangan. Karena dia kemudian bisa menghayati, dia bisa meyakinkan dirinya bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai dia. Umat Tuhan juga diberikan hikmat untuk mengatur segala kepentingan mereka. Tuhan itu selalu menuntun setiap umat untuk senantiasa bisa berhati-hati, bertindak dengan bijak. Sehingga berbahagialah orang yang dianugerahi hikmat oleh Tuhan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, inilah berkat yang dialami ketika kita membangun relasi kita berdasarkan takut akan Tuhan dan hidup benar di hadapan Tuhan. Karena hidup kita penuh dengan sukacita, hidup kita tidak ada kekhawatiran yang kita kemudian diburu dengan perasaan bersalah atas tindakan jahat yang kita lakukan. Oleh karena itu, mari sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, hendaknya kita menyadari bahwa hidup kita yang kita jalani adalah anugerah dari Tuhan. Tetapi anugerah itu tidak boleh kita lakukan dengan serampangan, tetapi kita hidup dalam koridor bahwa ada kehendak Tuhan yang harus kita nyatakan dalam kehidupan kita. Dan kita yakini ketika kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu mendatangkan kebaikan, mendatangkan sukacita bagi kehidupan kita. Kebahagiaan yang sejati bukan diukur dalam ukuran dunia saja, namun juga diyakini sebagai pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Saudara-saudara terkasih, mari bersama kita mengakhiri dengan doa. Kami bersyukur ya Tuhan atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini hal itu menyadarkan kehidupan kami adalah orang-orang yang bersukacita. Karena kami hidup dalam takut akan Tuhan, kami setia melakukan kehendak Tuhan,
sehingga hal-hal itu menuntun kami, membuat kami terarah dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tuhan, kalau hidup kami belum seperti yang Tuhan kehendaki, tolong kami untuk kami mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan, tolong kami. Dan Tuhan, tolonglah kami. Tuhan, tolong kami. Amin. Saudara-saudara terkasih, demikian Gembala Menyapa di saat ini. Kita akan kembali dalam Gembala Menyapa edisi berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.